Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B Studi Kelayakan Bisnis yang beranggotakan Waqiatul Mukarromah NIM 62, Rohematus Soleha NIM 63, Ashari NIM 67, dan saya sendiri Nur Adinia Aulia NIM 68. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konsep cash flow. Di sini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu terdapat identifikasi biaya mengenai rencana kebutuhan dana investasi, modal kerja, dan juga rencana pembiayaan proyek. Yang kedua adalah identifikasi manfaat, ketiga kebutuhan dana dan sumber dana, keempat aliran kas, dan yang terakhir adalah intial dan operasional cash flow. Nah, di sini yang pertama terdapat identifikasi biaya yang berhubungan dengan rencana kebutuhan dana investasi. Pada laporan cash flow ini, kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar penjualan dan pembelian aktiva yang telah digolongkan sebagai investasi yang ada pada neraca, di mana pemberian pinjaman juga merupakan salah satu kegiatan investasi yang disebabkan oleh pinjaman yang dilakukan akan menciptakan piutang kepada seorang peminjam. Untuk pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi yang terjadi pada laporan cash flow, di mana kegiatan pendanaan yang ada mencakup dari pengeluaran saham, peminjaman uang yang dilakukan dengan cara pengeluaran wesel bayar, serta obligasi. Nah, penjualan dari saham perbendaharaan selanjutnya merupakan pembayaran terhadap si pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham yang dilakukan perbendaharaan. Nah, di sini juga pembayaran terhadap seorang kreditor hanya mencakup pembayaran yang terdiri dari pokok pinjaman dana tersebut. Sedangkan modal kerja menurut Munawwir tahun 1979 terdapat 3 konsep yang mengurai tentang pengertian modal kerja. Antara lain yaitu yang pertama adalah konsep kuantitatif, di mana konsep ini modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar atau sering juga disebut dengan modal kerja bruto. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Dalam konsep ini juga pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang harus dibayar. Modal kerja menurut pengertian ini juga sering disebut dengan modal kerja neto. Nah, untuk yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Konsep ini juga sering disebut dengan functional working capital. Nah, sedangkan rencana pembiayaan proyek menurut Sucipto tahun 1985, biaya proyek konstruksi atau yang termasuk modal tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi atau bangunan yang terdiri dari bahan atau material, upah buruh atau manpower, dan juga biaya peralatan. Nah, yang kedua adalah biaya tidak langsung, indirect cost adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus dan tidak dapat dilepaskan dari proyek yang terdiri dari overhead, biaya tak terduga, dan juga keuntungan ataupun profit. Nah, selanjutnya adalah manfaat cash flow, di mana di sini terdapat 7 manfaat pada ketika perusahaan menerapkan arus kas atau mencatat semua transaksi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan, di mana dengan adanya cash flow ini, perusahaan dapat mengetahui seperti apa kemampuan yang dimilikinya melalui sebuah laporan kas. Yang kedua adalah mengetahui kemajuan operasional, di mana perusahaan bisa mempunyai suatu gambaran mengenai seberapa bagus perusahaan tersebut dalam menjalankan operasionalnya seperti pembayaran gaji pada karyawan. Yang ketiga adalah mengetahui keuntungan perusahaan, di mana semua perusahaan maupun usaha lainnya pasti berjalan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dengan presentasi yang berbeda-beda. Yang keempat adalah pengambilan keputusan perusahaan, di mana dengan mengetahui cash flow ini yang disusun secara sistematis dan berurutan dari setiap transaksinya, maka hal ini bisa menjadi sebuah pedoman tentang seperti apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Yang kelima adalah memberikan seluruh
dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang keenam adalah sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit. Dan yang terakhir adalah untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari, NIM 67. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dana dan sumber dana. Komponen biaya kebutuhan dana adalah biaya aktiva tetap, seperti aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Menurut Bambang Rianto, dasar-dasar pembelanjaan perusahaan bahwa sumber dana yang dapat diperoleh untuk membelanjai suatu perusahaan adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri, yang terdiri dari 1. Dana berasal dari pemilik perusahaan. 2. Saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. 3. Surplus dana dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana, terdiri dari nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu sumber dana dari luar perusahaan, yaitu pemenuhan kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber dana dari luar perusahaan, antara lain dari pihak bank, asuransi, dan kreditur lainnya. Sumber ini terdiri dari berkurangnya aktiva lancar selain kas, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya setiap jenis hutang, bertambahnya modal, dan adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Baik, di sini saya Wakil Mukaroma akan melanjutkan tentang aliran kas atau cash flow. Cash flow memiliki arti arus kas atau aliran kas. Aliran kas merupakan suatu aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang dapat mengubah suatu kondisi kas proyek atau perusahaan pada periode pembukuan. Secara sederhana, aliran kas yaitu sebagai penggerak keluar masuknya kas pada suatu bisnis atau proyek dalam periode tertentu, sehingga membuat suatu perusahaan pada kondisi kas proyek atau bisnis dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk laporan aliran kas mengandung dua macam aliran. Yang pertama, cash inflow dan yang kedua, cash outflow. Untuk cash inflow merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Cash inflow terdiri dari yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa penjualan, yang kedua, penagihan piutang dari penjualan kredit, yang ketiga, penjualan aktiva tetap yang ada, yang keempat, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, yang kelima, pinjaman atau hutang dari pihak lain, dan yang keenam, penerimaan sewa dan pendapatan lain. Untuk cash outflow, yaitu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya pabrik lainnya. Yang kedua, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran hutang-hutang perusahaan. Yang kelima, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Dan yang keenam, pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, aliran kas terminal.
yaitu aliran kas masuk saat proyek investasi setelah dapat berupa nilai buku atau nilai jual aset. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu initial dan operasional cash flow. Initial atau aliran kas adalah aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi. Contohnya untuk pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan lain-lainnya. Aliran kas ini biasanya dikatakan sebagai aliran kas keluar atau cash outflow. Selanjutnya yaitu operational cash flow. Operational cash flow atau aliran kas operasional merupakan aliran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Maka dari itu aliran kas operasional ini merupakan aliran kas keluar dan aliran kas masuk. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini saya ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kebutuhan Modal Kerja pada Pembangunan Proyek Perumahan dengan Metode Discounted Cash Flow. Studi kasus proyek perumahan Green Imperial Putra Residence di Bali. Belakangan ini pengembangan kawasan perumahan semakin marak di kota-kota besar, khususnya di kota Denpasar. Mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga permintaan akan kawasan perumahan yang layak semakin meningkat juga. Melihat dari potensi pasar yang memiliki prospek yang baik untuk berbisnis, pihak pengembang membangun perumahan bertaraf eksklusif di tengah kota Denpasar. Perumahan tersebut dinamakan Perumahan Green Imperial Putra Residence. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha perumahan ini itu yang pertama, modal kerja yang dibutuhkan untuk pembiayaan proyek pembangunan perumahan Green Imperial Putra Residence. Seberapa besarkah itu? Yang kedua, investasi pembangunan perumahan Green Imperial Putra Residence menguntungkan atau tidak dilihat dari aspek finansialnya. Dikarenakan ada dua permasalahan, maka dilakukanlah analisis kelayakan pada studi kasus ini agar didapatkan hasil yang maksimal dalam pembangunan proyek perumahan tersebut. Hasil dari analisis kelayakan studi kasus ini yaitu yang pertama, modal kerja yang dibutuhkan pada proyek pembangunan perumahan Green Imperial Putra Residence ini adalah sebesar Rp16.294.480.775.57. Besaran tersebut berasal dari neraca akhir tahun 2012 dari perusahaan sebesar Rp6.028.560.000 dan pinjaman sebesar Rp10.229.920.775.57. Investasi pembangunan perumahan Green Imperial Putra Residence ini dilihat dari aspek finansialnya layak, dikarenakan perhitungan investasi pada proyek ini adalah nilai NPV, BCR, dan IRR menunjukkan bahwa nilai NPV yang diperoleh adalah Rp11.324.402.25 lebih besar daripada 0. Nilai BCR 1,1315 lebih besar dari nilai 1, dan nilai IRR yang tinggi dikarenakan terlalu besar antara aspek benefit dan aspek cost yang tidak terdapat nilai NPV negatif. Maka dari itu cash flow tanpa IRR dan disebut sebagai investasi yang layak dilihat dari aspek finansialnya. Sekian pembahasan dari konsep cash flow dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.